Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali pada Mana Rema. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, dan pagi ini kita sudah sampai pada abjad yang terakhir, yaitu huruf Z. Dan kita akan belajar tentang Sakaria sang nabi. Sakaria 1 ayat 1 dan 2. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Nama Sakaria itu merupakan nama yang umum di Alkitab, dan ada sekitar 30 orang yang pakai nama Sakaria. Ya, tetapi kebanyakan mereka hanya disebut satu atau dua kali saja, termasuk raja terakhir dari garis keturunan Yehu dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 29, 2 Raja-Raja 15 ayat 8 dan 11. Tetapi yang paling dikenal adalah Sakaria sang nabi dan Sakaria suami Elisabet dalam Lukas 1 ayat yang ke-5. Orang mengikuti contoh buruk dari nenek moyang mereka ini sudah merupakan perkara yang biasa di Israel. Tapi baik Tuhan maupun Sakaria tidak ingin hal ini berlangsung terus. Dan ini juga alasannya mengapa Tuhan kembali bersabda kepada umatnya. Tuhan tidak hanya menyatakan bahwa nenek moyang mereka salah, tetapi juga memanggil mereka untuk bertobat. Seorang imam, nabi yang hidup sesaman dengan Hagai dan Serubabel, Sakaria menyerukan harapan bagi orang Yerusalem selama masa akhir pembangunan kembali bait Tuhan. Selama beberapa tahun kemajuan proyek pembangunan ini berjalan tertatih-tatih, kemudian berhenti total. Dan saat itu orang-orang membutuhkan dorongan semangat untuk memulai pembangunan kembali. Pesan yang disampaikan oleh Sakaria tampaknya jauh ke masa depan dan mencakup acuan yang cukup banyak tentang Mesias. Nabi Sakaria mengantisipasi karya Tuhan yang akan terjadi dalam generasinya, dan lebih daripada itu juga berkenan akan terjadinya penyelamatan Tuhan. Seperti orang-orang yang hidup pada masa Sakaria, kita mungkin juga akan goyah kalau kita menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Pertanyaannya, apakah kita bisa tetap bertahan dan tidak jatuh? Tuhan yang tidak meninggalkan umatnya pada masa Nabi Sakaria, Tuhan yang sama juga tidak akan meninggalkan umatnya yang sungguh-sungguh berseru dan berpaut kepadanya. Ibrani 13 ayat 5b sampai 6 berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Arti nama Sakaria itu Tuhan mengingat. Kalau kita membaca Kejadian 8 ayat yang pertama, Kejadian 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahtera memang bisa menjadi gambaran tentang perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Tetapi bahtera juga bisa menjadi gambaran kondisi terkurung. Nah, ketika kita mengalami kondisi terkurung, Allah itu bukan hanya mengingat kita, tapi juga memberi solusi, jalan keluar, supaya kita dapat keluar dari kurungan dan membebaskan atau mengeluarkan kita. Sepanjang tahun ini kita sudah mengalami banyak pertolongan dan mujizat Tuhan. Sebab itu mari kita songsong dan jalani tahun yang akan datang, meski kita tidak tahu apa saja yang akan terjadi, tapi dengan pertolongan Tuhan yang tidak pernah melupakan kita,
kita bisa melewati semuanya. Kalau hati kita merasa kecut atau takut atau khawatir, mari coba ingat sebentar, tahun kapan yang orang pernah berkata cari uang tidak susah? Tahun kapan yang dikatakan tidak menakutkan? Tapi toh kita sudah bisa melaluinya. Kita lihat pengakuan Samuel Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dan Tuhan yang sama akan menolong kita untuk memasuki tahun yang baru. Meskipun kita tidak tahu apa saja yang akan kita hadapi, tapi mari kita terus mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita hidup dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, supaya kami tidak khawatir, tidak takut dalam menyongsong tahun yang baru, karena Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan yang sudah menolong kami tahun-tahun yang lalu, pasti juga akan memberikan pertolongan kepada kami untuk menjalani tahun-tahun yang akan datang, ketika kami menjadi orang benar dan ketika kami memiliki hati yang terus berpaut kepada Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran firman ini, terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Apapun yang kami lakukan, kami yakini kalau itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.